Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kita buka acara kita pada hari Ahad yang berbahagia ini. Alhamdulillah sudah 11 orang yang bergabung. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini kita mulai saja. Mudah-mudahan nanti bergabung teman-teman yang sudah kita kabari. Karena ini memang pertemuan ini pada tahap kedua ini masih pertemuan untuk kita-kita, maksudnya rating kita ke bawah sedikit, ke atas sedikit, yang kita masih kenal dan masih suasana yang sama lah aktifnya. Baiklah, untuk keberkahan acara pada hari ini kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita minta kepada Ibu Ade Azalea Khalida untuk membacakan ayat Al-Quran. Silakan Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum Hilang suaranya. Adek, mute suaranya, Dek, nggak kedengaran, Dek. wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baca artinya ini. Iya, bagus ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang berusaha. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Cepat mati sebentar. Iya, tadi ini kayaknya ke-mute. Terima Ya, kasih jaringan. Ibu Ade yang sudah membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran dengan terjemahannya. Sesuai dengan ayat yang dibacakan adik tadi, marilah kita tetap bersama-sama di jalan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, saling bermanfaat. Mungkin itu juga adalah salah satu mengapa kita berkumpul di sini. Ide-idenya adalah sama-sama kita ketahui kita sudah menyebar di berbagai tempat. Sekarang ini ada Pulau Jawa dan Sumatera ya. Ada ini juga yang sedang berjuang sekarang itulah Niin berjuang sinyalnya lagi nggak bisa. Jadi padahal beliau ingin sekali bergabung dengan kita, ingin bertemu walaupun secara virtual. Kemudian juga ada Kak Ipah juga sedang ada murid. Kemudian ada Nisur kayaknya juga belum bergabung. Ya teman-teman kita yang dulu kita masih seperjuangan kita terutama terutama yang bareng di zaman kita ya, zaman Azas Tunggal dan sesudahnya. Baiklah, ini biasanya saya menampilkan lagu Mars Teiwati, tapi kayaknya sekarang ini belum bisa. Mungkin sesuai dengan inti acara ini adalah saling mengenal bagaimana sih kondisi kita sekarang gitu masing-masing ya. Kemarin kita sudah PI, sudah personal introduction, karena mungkin kita yang dahulu beda dengan kita yang sekarang. Sekarang kita sudah sudah bertambah anggotanya, bertambah temannya, bertambah ilmunya, pokoknya semuanya bertambah. Tidak ada kita yang sama seperti dulu lagi, tapi yang sama adalah semangat kita untuk berbuat. Kita mungkin masih sama-sama punya semangat, masih sama-sama punya keinginan untuk berbuat, tidak hanya untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk sekeliling kita dan untuk umat Islam pada umumnya. Kalau kita khusus dengan muslimah gitu, perempuan Islam. Baiklah, untuk yang pertama ini saya silakan siapa dulu yang mau PI. PI di sini dalam artian apa ya? Siapa sih sekarang Cici itu? Siapa sih sekarang Ninen itu, Ade itu? Kemarin kita sudah mulai, tapi kemarin kan baru sedikit ya, Dek ya. Belum cerita tentang anaknya berapa, kuliah di mana ya, Dek. Adek suaranya ditutup, Dek. Mungkin main Yasi dulu deh, Cici ya, Ci ya. Yang paling imut nih. Ya, yang sudah kemarin belakangan aja, yang baru masuk aja lah duluan. Iya, iya. Kenalkan apa keluarga, anggota? Semuanya aja, Cici. Perjalanan hidup setelah tidak aktif lagi di PI. Setelah menjadi KB. Karena tujuannya juga salah satunya ini, Ci. Sebentar ya, Ci. Nanti setelah ini kita akan ada kajian sharing. Masing-masing kita tuh boleh sharing apa aja. Kan setiap kita di sini kan punya pengalaman sendiri, punya keahlian sendiri, punya hal yang bisa dibagi. Mungkin kalau saya kan pertanian, atau mungkin pengalaman saya di WI, atau pertanian saya mau bagi. Mungkin Nirat mau berbagi tentang pendidikan anak usia SD, Wiwi mau berbagi tentang SMP ya, Wi ya? Pokoknya tentang pendidikan atau tentang peternakan yang udah dilupakan ya, Wi? Atau Nina Rahmi, pokoknya itu semuanya. Nanti setelah kita sharing, kita solid, kita akan share di, kita ajak juga PI1-nya. Sekarang kita dulu menguatkan masing-masing kita tahu masing-masing kita gimana. Mungkin nanti Bu Cici juga banyak yang mau di-sharing, Bu Cici senior ya. Nah, silakan Bu Mainiarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang Mainiarsi. Nah, kali kita ada juga nih uni-uni yang masih belum kenal betul kan? Karena di sini ada dua nih, Cici Hayati, satu Mainiarsi ya. Aslinya Bukit Tinggi. Ya kayak Nirat ini belum kenal betul mungkin. Aslinya Bukit Tinggi Nirat. Cilatang Kamang ya. Jadi dulu jadi pertama masuk PI itu di Mankoto Baru dulu, masih sama Nyadek, dulu Nyadek kan sama dari Mankoto Baru. Nah, sekarang aktif di PI itu dari Mankoto Baru, kemudian masuk ke IKI Padang. IKI Padang aktif di pengurusan Korda, PDPT 1 Air Tawar.
itu pernah menjabat sebagai ketua Porda di PDPT 1. Selama itu setelah tamat di IKIP, pas reformasi itu zaman Soeharto tahun 2000 jadi pengangkatan itu 1 Desember 2000 terangkat mengajar di Painan, tepatnya di Sutra Suranti ya. Mengajar di Suranti itu selama 8 tahun di situ. 8 tahun di Suranti ya. Kemudian pindah ke Sawalunto tahun 2009. Nah, di Suranti itu kami berpisah, itu suami di Silaut, jadi BJJ ya. Nah, dan anak udah 3 di situ, pindah Sawalunto dan tambah 1 lagi anak. 11 tahun jaraknya tuh, 11 tahun jaraknya. Sekarang punya anak kecil umur 3,5 atas 3,5 tahun. Nah, jadi anaknya 4 orang, laki-laki semuanya. Alhamdulillah 2 orang udah kuliah di UNAN, Fakultas Teknik, di Teknik Industri dan Teknik Lingkungan, semester 3 dan semester 3 dan semester 5. Satu orang lagi di SMP boarding school di Sawalunto, dan yang kecil. Sekarang ngajar di SMA 3 Sawalunto. Pokoknya sejak tamat di SMK mengajar di SMK juga mengajar dulu. Dari SMA mengajar ke SMK. Jadi ada pengalaman mengajar di SMK sekitar 2 tahun. Kemudian di SMA 3 Sawalunto. Nah, sekarang masih di SMA 3 Sawalunto mengajarnya. Dan apalagi ini yang mau dikenalkan. Jadi kalau ada yang ditanyakan. Aktivitas selain mengajar, Ci. Selain mengajar selain mengajar di sekolah. Ya, mungkin tidak sama dengan Nina, mungkin masih aktif di segala macam. Tapi kalau mungkin jadi ibu rumah tangga atau banyak. Jadi paling kegiatannya di musola kan di sini ada musola. Ini sebagai pengurus TPA. Cuma itu yang bisa aktif di organisasi di luar tidak banyak. Karena pulang sekolah udah sibuk, paginya sibuk, sore kadang udah kecapean, mungkin kemarin kondisi kesehatan juga kurang mendukung, jadi pulang itu udah banyak lelah, udah kelelahan, jadi aktivitas-aktivitas yang di luar tidak begitu banyak, hanya mungkin di sekitar komplek, ya, karena komplek ini hanya mengurus keuangan anak-anak TPA, ya sedikitnya ada juga lah sumbangsih untuk agama gitu ya, mengurus keuangan, gajinya guru TPA ya. Gitu mungkin kalau kakak-kakak yang di sini uni masih bisa aktif ya di kegiatan-kegiatan luar, apalagi Nina atau di WI masih eksis ya. Nanti WI Sawalunto gabung ya, Ci. Kalau longgar gabung di WI Sawalunto. Ya seperti yang dipikirkan Nina. Nantilah, insya Allah mudah ke depan lebih longgar lagi ya. Ini sekarang kan pandemi, lebih banyak di rumah. Andi sekarang belajar latihan menulis lagi Nina. Kemarin gabung grup menulis. Mungkin selama ini agak malas membaca, juga terlalu, hanya mungkin aktivitas sekolah, rumah, pasar, dapur, ya udah habis saja waktu kan. Jadi sekarang coba karena masuk kemarin. Virus apa sih yang buat bisnis kan? Udah mulai, karena kemarin kan karena sakit itu matanya kan agak susah, jadi membaca itu tidak bisa terlama, sedikitnya sakit ya, kepala pusing, jadi aktivitas membaca pun agak kurang. Ya, alhamdulillah kemarin kan udah operasi kembali, setelah operasi itu udah lumayan, udah aktivitas membaca udah bisa kembali, lihat HP, laptop itu tuh mengaruh ya, jadi udah terlalu aktif dengan gadget ini kemarin. Jadi sekarang alhamdulillah udah lumayan lah. Iya. Ya, sementara itu Nina. Kalau ada yang nanya kita sambung lagi.
Terima kasih kepada Cici Junior di grup ini. Mungkin selanjutnya kita minta kepada Ibu Wiwi yang banyak yang kangen kemarin nih. Bu Wiwi Afdila, mana dia? Silakan, Wi. Itu udah lama nih nggak muncul. Sudah lama tidak muncul. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Waalaikumsalam. Iya. Cici ya. Saya masuk PI tahun 91. Terus mental basic ya, basic mental advance di Palembang, CI di Padang. Nah, kalau di kepengurusan ini saya di bawah Ninel, kemudian ketemu Cici sekretaris ya, seperiode dengan Ade. Setelah itu ke Jakarta, bergabung di Korpus, tidak cukup sampai setahun kayaknya, terus menikah. Nah, setelah menikah tinggal di Bogor. Kemudian suami PI Jawa Barat ya. Kalau terakhir PI Jawa Barat. Kemudian kebetulan waktu itu ada teman, kalau sekarang aktivitas mengajar. Ini memang agak bertepuk jalurnya. Setelah saya di Bogor, ada ikatan Muhammadiyah, yang Muhammadiyah di Sumatera Barat yang dapat tanah wakaf di Bogor, tempatnya di Taman Sari di Curug Nangka agak ke atas itu. Kepala sekolah itu kenal sama Bang Saidul. Nah, jadi waktu saya bertanya, kenal nggak sama Saidul Amin? Kenal kan? Jadi nggak tahu, nanti mungkin sama adik apa ketemu atau tidak, namanya Pak Suhardin. Nah, kemudian mencari kepala sekolah, kebetulan yang jadi kepala sekolah di sana setelah ketika itu waktu itu mencari calonnya itu anak PI dari Lampung. Nah, kenalan di sana. Lalu satu hari yang teman yang dari PI ini sekolahnya kebetulan tidak punya guru bahasa Inggris. Jadi dia menawarkan mau bantu nggak ngajar bahasa Inggris di sana, karena memang saya suka bahasa Inggris, jadi saya terima tawarannya. Awalnya hanya membantu sampai sekolah itu dapat guru bahasa Inggris yang baru, begitulah kira-kira ya. Tapi ternyata sudah beberapa tahun ini masih belum mendapatkan guru bahasa Inggris, sampai kemudian ada akreditasi sekolah pertama kali itu tahun 2007. Nah, kemudian asesornya menanyakan kalau saya mau terus mengajar, maka ijazah peternakannya tidak bisa diterima. Jadi dia meminta silakan mau tetap mengajar, tetapi dengan catatan berarti harus kuliah ya, mengambil pendidikan bahasa Inggris atau kalau tidak berhenti. Nah, karena sudah sekitar 3 tahunan mengajar di sana, saya kemudian mengambil kuliah lagi. Jadi saya tidak S2 tapi 2 kali S1. Nah, sekarang selesai pendidikan bahasa Inggrisnya, ngambilnya di UT. Nah, aktivitas sekarang mengajar dan alhamdulillah sekarang dipercaya jadi wakil kepala sekolah di sana. Jadi sehari-hari seperti itu. Kemudian kan sisinya juga di desa sebenarnya ya, kalau dilihat di Kabupaten Bogor, terus sisinya di desa. Jadi memang pendidikan keagamaan di sana kurang dan segala macam kondisi masyarakatnya, maka aktivitas yang terbanyak memang di sekolah. Di sekolah di sana, kemudian sekolahnya sekolah SMP Islam terpadu. Jadi artinya sekolah yang meniberatkan ke pendidikan agama, kemudian berusaha tetap menjalankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan ketakwaan anak, pengajiannya, kemudian tahfiznya, baca Qur'annya, aktivitas sehari-hari ya seperti itu yang terbanyak. Pagi kemudian sampai sekitar ya jam 3 lah saban harinya. Itu mungkin ini ya keluarga ya. Anak 3, kalau semuanya laki-laki, kalau semuanya perempuan. Yang pertama sudah kuliah di IPB, terus yang kedua masih SMA, dan ketiga juga sama kayak sama Cici, jaraknya jauh sekitar 13 tahun dari yang pertama, Aisyah tadi. Sekarang Aisyah berumur 7 tahun. Itu mungkin Nina buat itu ya pengantar. Iya, banyak nih ya. Kalau Aziza Assalamualaikum juga warahmatullahi laki-laki wabarakatuh. semua anaknya, Waalaikumsalam. Kalau Cici laki-laki semua, Wiwi perempuan semua.
Nanti ada program besanan nih kayaknya. Amin ya, Ci. Iya, iya, iya. Terima kasih Bu Wiwi. Kemudian ini selamat bergabung Ibu Rida Hayani. Ini Rida, mana Rida? Rida keluarkan suaranya, Rid. Halo nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Rida, salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Usna Kita di Payakumbuh. mana ini, Kak? Suaranya udah bisa belum Bu Usna? Usna, suaranya udah bisa belum ya? Ini Rida di mana, Rida? Di Padang, Ci. Padang. Masih di Padang. Ini Bu Usna nggak Oh, bisa. Ci. Padangnya di mana? Rid, kalau gitu gini aja deh, langsung aja Rida PI Rid. Personal introduction, Rid. Maaf nih, Nel baru bergabung. Jadi apa yang tadi cerita nih? Sama orang suami. Kalau Saritonya anu Rid, apa namanya tuh kita pengen tahu Rida sekarang siapa sih, bagaimana, apa yang berbeda dengan yang dulu. PI biasa Rid. Apa namanya? Atau silakan Bu Nailur Rahmi dulu deh. Biar Rida danga sih Rid. Ini Nailur Rahmi. Ini kama keluar ya? Nina tapi tadi sambil masak. Oh iya. Nina Jemah kali. Udah. Aku tuh Nina latih boleh Nih Nailur Rahmi, silakan PI-nya nih. Mumpung nih lagi nongol di layar. Silakan cari ayam sampai apa nih? Aku melempar kan. Silakan Nuni dulu deh nih. Ya oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini orang yang paling tua ini ya. Di antara yang hadir. Silakan nih. Suara Uni agak kencengin dikit nih. Iya, mau. Nggak dengar suara Nina? Udah agak kencengin dikit, pelan suaranya. Memang begitu suaranya, Nel. Oh ya udah silakan lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama tadi sudah sebutkan Nailul Rahmi ya. Kalau masalah masuk PI, kampung dulu ya. Kalau kampungnya Batu Hampar, Payakumbuh, orang Payakumbuh ya. Batu Hampar, Payakumbuh. Ini enggak tahu apa ini, udah ada yang pernah ke Batu Hampar? Udah. Kami Ada. Udah di Batu Hampar. Ya udah. Pernah jadi instruktur di Batu Hampar loh. Payakumbuh. Uni masuk training di PI itu pada tahun 1985. Oh. Di Batu Hampar ya. Angkatan Zulfa Indra, si Dewi dulu itu ya. Nah, itu angkatannya. Kemudian mentalnya tahun 86 di Balai Rupih. Nah, ada yang kampungnya di Balai Rupih. Balai Rupih. Malonggang. Balai Rupih itu di mana? Simalonggang. Iya, Simalonggang. Kota Baru, Simalonggang. Daerah Payakumbuh. Daerah Payakumbuh ya. Hanya sampai di situ, keaktifan dalam training. Kemudian tahun 86 tamat di Madrasah Al-Manar, masuk kuliah di Fakultas Syariah. Jurusannya tafsir hadis, tamat tahun 1991. Nah, selama kuliah ini tidak aktif lagi di PII, aktif di perkuliahan saja, ya. Tapi kalau dalam artian tidak aktifnya bukan
berarti tak pernah ke sekretariat. Sekretariatnya dekat rumah. Ya, tapi aktif dalam artian pergi training apakah itu jadi penitia enggak lagi ya. Hanya sekedar mungkin namanya aja lagi yang PII ya, karena kan sudah tidak pelajar lagi. Sudah mahasiswa ya. Kalau PII kan pelajar. Nah, jadi ketika di Padang, kalau ke sekretariat itu sering karena memang dekat di rumah. Ya, dan ada juga di situ kakak-kakak PII, kawan-kawan sama PII kan. Tapi pernah juga satu kali ketika dalam Munas PII di Padang, Sumbar ya, untuk PII Wati, karena tak ada yang mau jadi ketua PII Wati, dipaksa menjadi ketua PII Wati. Dipaksa dalam siapa yang hadir dulu? Sinel hadir enggak, Nel? Hadir kayaknya, hadir ya. Hadir kayaknya ya. Enggak ada satupun yang bersedia. Tak ada yang mau. Akhirnya dipaksa. Ya. Tapi karena orang bekerja, karena memang dalam tahun-tahun terakhir juga perkuliahan, ya, jadi juga tak ada kegiatan sebenarnya yang dilakukan secara dan 91 tamat, lalu asisten Pak Tazar di Fakultas Syariah 1 tahun. Setelah SK-nya keluar, dinotakan ke Fakultas Syariah Bukit Tinggi. Sebentar, air mesinnya penuh kayaknya. Selamat bergabung Susi Agusti atau Cutni. Ini baru bergabung. Cut, suaranya mana Cut? Masih di belakang. Ini Cut, ini dulu PDPT. Cici ingat enggak, Ci? Siapa? Susi Agusti. Cut, suaranya belum dibuka, Cut. Ini Aslinda enggak ada logo ini, Nina? Karena nyambil ya, karena nyambil. Silakan lanjut nih. Ya, kita lanjutkan. Tahun 92, Uni dinotakan dinas di Bukit Tinggi oleh Pak Amir waktu itu sebagai rektor. Ketika di Fakultas Syariah Bukit Tinggi, tahun 93 ngambil S2 di YIN Eraniri Banda Aceh. Tahun 96 tamat, kembali ke Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi sampai tahun 2009. Jadi itu Fakultas Syariah sudah berubah status, alih status dari Fakultas Syariah Imam Bonjol Padang menjadi STAIN Syekh Jamal Jambe Bukit Tinggi. Tahun 2009 pindah ke Padang, ke Fakultas Syariah YIN Imam Bonjol Padang. Sampai sekarang di Fakultas Syariah, tapi namanya udah UIN ya, UIN Imam Bonjol Padang. Nah, sekarang jadi anak buah Bu Adek. Ya, di bawah Bu Adek sekarang. Bu Adek WD 1-nya kan. Nah, jadi sekarang di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Kalau dulu kan Jinayah Siasah. Sekarang jadi Hukum Tata Negara. Ya, itu saja kegiatan dan kiprahnya. Jadi artinya Pak, ya biasa-biasa saja, tak ada yang luar biasa. Ya, nah, mungkin demikian saja barangkali. Ya, terima kasih. Saya ingin tanya, ada yang mau bertanya? Mungkin nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab. Masjid di belakang itu bagus. Belakang Uni. Masjid sama latar belakangnya. Aktivitas lain mungkin ada Uni, ceritakan Ani. Menara di kampung Uni. Iya. Peninggalan sejarah. Iya sama, masih lama bangunannya kan? Di belakang ya, itu. masih bangunan asli. Iya. Kan itu kan masih tahun 18 ya.
Iya, ini ada aktivitas lain nih selain di kampus? Kegiatan selain di kampus kalau sekarang enggak ada, dulu ada. Kalau dulu kami kan bertetangga dengan Bu Ade ini. Dulu ada aktif di majelis taklim, ya, masyarakat sekitar, tapi tidak tidak jadi pengurus. Kalau dulu ada, sekarang enggak lagi, karena ini udah berkonsentrasi, tapi tidak juga konsentrasi, enggak selesai ya, Dek. Harus selesai lagi nih. Anak itu oh ya, anak-anak keluarga. Anak-anak keluarga. Uni berkeluarga, suaminya orang Sungai Cubada, Baso. Oh, Baso. Agam. Merah benderanya. Sama bendera. Sama benderanya merah. Dan 5 orang anggota. 3 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Kalau yang besar, alhamdulillah udah tamat kuliah di Teknik Elektro UNAM. Sekarang sedang ya orang baru tamat mencari pekerjaan katanya kan. Sekarang di Jakarta. Kemudian yang nomor 2 di UNAN juga, Fakultas Ilmu Sosial ilmu sosial ya. Jurusan Ilmu Komunikasi. Sospol dia. Ya, Visipol itu fakultasnya. Di jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Yang nomor 3 di UIN Syahid. Jurusan Bahasa Inggris semester 3 sekarang. Yang nomor 3 kelas 2 di Aliyah Pesantren Diniyah Pasir, Bukit Tinggi. 2 orang di situ. Si bungsu juga di situ. Kelas 3 Sanawiyah. Tahun besok udah tamat di Sanawiyah. Tapi kabarnya dia enggak mau lagi di pondok. Udah mau keluar katanya. Nah, jadi itu. Jadi kami sekarang ini di Padang cuma bertiga. Uni, suami, dan anak yang laki-laki yang kuliah di UNAN, anak tunggal di rumah. Nah, itu aja. Sekarang Uni tinggal di tempatnya Najmah ini. Najmah kan lagi kuliah kan? Ini tinggal di tempatnya Najmah, tempat Najmah. Makanya berdekatan dengan Bu Ade. Ya. Dengan Azaria Khalidah. Kalau yang rumahnya sendiri di Bumi Minang 1. Di Korong Gadang. Jadi itu barangkali. Ya, terima kasih Uni sudah bercerita. Jadi kita tahu sekarang Uni ini apa. Nanti kalau kita ke Padang boleh mampir ya nih. Oh boleh. Ini kan harus bersiap-siap kalau duduk bersempit-sempit kan. Kini kan sekali mengunjungi Uni ada adik sebelah sana. Iya, ada adik. Iya. Nah, boleh. Ini Cici yang Kali 86 jalan. adik. Kali jalan. Iya. Dekat cuman berapa? 100 meter mungkin jarak. Oh iya. Ini juga Aslinda udah bergabung nih Ci, tapi masih belum keluar suaranya Aslinda. Linda. Mungkin Rida Taraga Jorida ya. Rida Lerit. Iya, Rida. Assalamualaikum Uni sadalahnya nih masyarakat alam Salam. Ala berpuluh-puluh tahun tidak bertemu ya Ci ya. Iya. Ini soalnya wajar lah Rida. Saja training ada. Ya, tapi Cici masih ada ciri khasnya. Tai lalatnya tidak berubah, tai lalatnya belum berubah. Sama kadang levelnya. Baiklah Uni kakak kawan-kawan sadalahnya. Mungkin ada yang bertamu, ada yang belum pernah bertamu. Jadi perkenalkan, nama saya Rida Yani, berasal dari Payakumbuh. Jadi untuk masuk PI sebetulnya tahu kegiatan PI itu sebetulnya waktu sebelum tahun 90-an sudah karena sebelumnya kakak sudah masuk PI tapi belum
Suaranya ke mute, Rit. Buka lagi, Rit. Iya. Hilang suaranya udah. Basic training PI sama kakak akhirnya tahun 90 ikut PI. Jadi di PI Payakumbuh itu saya justru terkena. Kepencet lagi, Rit. Jadi waktu itu komandannya di Pati. Jadi kemudian ikut basic training. Kemudian habis basic apa ya, Ci? Lupa, Ci. Itu mental nih, Rida. Yang Mental training. habis basic ada pelatihan. Mental di mana dulu? Mental ya betul, mental. Karena mental deh. Hilang ya. Udah lama nggak update dan upgrade, akhirnya hampir lupa semuanya. Jadi Udah tertimbun. Rida tertimbun. Tertidur ya. Kemudian dulu juga pernah ikut kegiatan, lebih banyak kegiatan brigade yang diikuti sampai ke beberapa kegiatan ke luar daerah juga. Kemudian apa lagi ya? Aktivitas sekarang kalau dulu mengajar di SLB, sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Anak 3 orang, yang pertama itu SMA, sama dengan adik. Anak pertama sama dengan anak adik, anak kedua juga sama, satu sekolah. Dan anak yang ketiga yang bedanya. Jadi yang kedua di Dalaman SMP sekarang sekelas juga dengan anak adik. Kemudian yang ketiga sekarang kelas 3 di SD sekolah apa ya? Tidak lagi di Darul Eman, Islamic School. Islamic School Padang. Apa lagi nih Nel yang mau diceritakan ini Nel? Apa aktivitas Rit gini? Apa sih aktivitas Rida? Pengawas nih, Tadi Rida muncul. Jadi aktivitas ini jadi lebih banyak beraktivitas di apa di untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak mengupdate dan upgrade PI ini sejak kuliah lah, lebih banyak ke aktivitas misalnya pendampingan anak, tentang hak anak di LPA juga aktif, lembaga perlindungan anak. Kemudian pendampingan anak-anak yang trauma healing atau trauma bencana dan segala macamnya. Kemudian lebih banyak aktivitasnya untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus, termasuk kalau sekarang ini pendampingan terhadap kasus-kasus yang menimpa anak berkebutuhan khusus, misalnya ada pelecehan seksual, perkosaan segala macam, sampai pendampingan di pengadilan. Jadi aktivitasnya hari-harian lebih banyak sana. Terus dinasnya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Mantap, Rida. Itu nih. Ini apa? Rida tinggal di adik Jo, di daerah situ Jo. Tinggal di Alai nih. Oh, di Alai. Tinggal di Alai. Cuman soalnya yang memediasi untuk ikut-ikutnya adik tadi nelpon. Rida ikut di grup Forsil enggak ya? Dulu ikut ini, tapi karena ada perubahan waktu itu apa hilang, akhirnya enggak ikut di grup itu. Aku di add ya. Keluar sudah itu. Iya, nanti lagi. Terima kasih ya Rit. Sebenarnya Rida ini dulu memang aktifnya di Payakumbuh. Soalnya ketika dulu kita aktif, kita suka karena rumahnya dekat TC, jadi rumahnya di tempat markas kita kadang-kadang ke training ya Rit ya. Iya, datang pendidikan, sampai Rida. Rumah Rida tempat singgah. Iya, kalau kemalaman pulang kampung singgah rumah Rida dulu. Kalau ada gitu ya. Ya, ini sudah bergabung juga teman kita Aslinda. Mana Aslinda? Suaranya tes dulu Linda. Masih mute tuh. Ada Linda tadi. Masih di mute. Iya. Iya, ini Linda apa? Suaranya nih Linda. Suaranya dibuka, Lin. Mute-nya di unmute. Belum. Di unmute biasanya di sebelah kiri bawah ya? Bawah ya. Linda suaranya belum
Kemudian sudah bergabung juga teman kita bareng sama Cici nih Chandra Gumilarti. nih Chan, buka Ya, dong. Nica. Nih Chan, buka dong. Nih Chan kok sambil acara katanya. Masih buat. Iya. Nih Chandra. Dengar Tenen. Itulah keluar. Linda, di mana sedang jalan Linda? Lah tadanga. Alah di mana kok? Lah tadanga Linda. Sudah kedengaran. Kemudian nih Chandra sudah ada nih belum ya? Kayaknya belum kali ya, baru dibuka doang ya. Belum ada suara dan ada ininya, videonya. Ibu Susi Agusti, Cutni. Ibu Susi Agusti. Kalau baiklah mungkin yang sudah on aja yang kita ini. Silakan Bu Cici Senior. Ibu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu tahap kedua ya. Nah, jadi Dona. Tidak ada di sapian dia balik na PIC. Biasa kan mau kan Cici senior kini dek karena ada Cici senior. Semua kakak junior. Nama asli kan Sri Hayati. Masuk di PII tahun 89 ikut basic di Bukit Tinggi sama do Yetri. Sudah tuh tahun 90 ikut menghadiri acara Konwil, terpilih jadi pengurus PWPI Sumbar. Sudah tuh ikut mental di Padang Panjang tahun 90 akhir 90 lah, nggak ingat lah antara itulah. Setelah itu kita di Walet, ada Inel, ada Kak Ipa, dan Iin, dan lainnya. Kemudian kuliah di IKIP baru itu, tapi tidak tamat dong sampai kini. Kuliah di jurusan matematik, tapi profesi kini jadi usaha. Kan masih hitung-hitungan dia nih. Aplikasi matematik lah. Diaplikasikan matematik karena ilmu lain. Jadi sejak tahun 2006 akhir 2006 tamu Jo Amrianto Malaysia. Lah sebuah perusahaan tour and travel dan akhirnya bernama Raihana Mubarakah. Raihana Mubarakah itu singkatan nama Raihana saja, singkatan nama-nama anak-anak Ambo, anak Siam. Jadi maka jadi Raihana. Ternyata setelah diketahui di Arab, Raihana itu asal katanya Raihun katanya. Cocok saya katanya. Raihana Mubarakah, jadi perjalanan yang membawa berkah. Di perusahaan itu sampai kini masih ada, tapi untuk umroh amak mau Haya Madinah Mandiri karena Raihana Mubarakah alunjo sempat kami urus menjadi perusahaan umroh, walaupun dulu dari tahun 2010 sampai 2003 balik pemberangkatan atas nama Raihana Mubarakah. Sudah itu ada aturan baru harus mengurus izin umroh. Jadi ambo alun sempat mau urus ke Jakarta itu PTBN-nya modal pun banyak loh. Jadi lebih fokus karena suami
namanya Maigus Nasir. Beliau dulu tahun 1999 menjadi sampai 2004 menjadi Ketua DPRD Padang. Politik ya, orang masyarakat. Ini beliau jadi anggota Dewan Provinsi Sumatera Fraksi PAN. Cici udah kirim salam ke Pak Maigus katanya. Kedengarannya Pak Maigus aktif di Pramuka. Iya, Pak Maigus tuh. Iya, adanya kan aktif di Kuarda loh. Pak Walat ya. Walat. Iyalah ya. Walat. Ya, salam ke Pak ke Pak Maigus saja. Kedengarannya. Kebetulan Dap Agus memang aktif pramuka sejak mulai dari Islamiyah kan, terus sampai akhirnya jadi pengurus Kuarcap Padang dulu, sampai kini menjadi pengurus Kuarda Padang. Kuarda Padang. Barat. Kalau di Padang dia kini menjabat ketua harian. Alhamdulillah. Aktivitas beliau banyak di sosial, kebetulan 2 periode menjadi Ketua Muhammadiyah Kota Padang. Lalu 2 periode pula petang kota pilihlah balik di Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Padang. Jadi aktivitas banyak di sosial. Turik-turik lah awak dia banyak sosial deh, karena awak kader PII, ya awak aktif pula di Aisyah dan juga di Wanita Islam. Itu anak ada 3. Yang pertama Alimatul Husna, kini telah tamat dari UIN. Ini dipercayakan bekerja di perusahaan awak, mengurus di manajemen bagian keuangannya, manajer keuangan. Yang nomor 2 Muhammad Nazif, itu mahasiswanya adik sama Nina Lurahmi. Kini itulah tak gantung-gantung dek ke radio petang saja 3 tahun yang lalu ini membantu perusahaan kan, karena kalau awak menggaji karyawan saat itu awak kebetulan ada sempat ketek don karena ditipu orang, jadi uang jamaah ditipu 600 juta, jadi ya memperkerjakan anak-anak saja baru. Jadi alhamdulillah sudah bangkit, lah transfer utang di berangkaian jemaah itu alhamdulillah bisa di berangkaian, awak berutang ke bank, tinggal awak melatasan sadonyo, tinggal anak-anakku ya kerja membantu usaha awak. Jadi yang nomor 2 ko selesai kuliahnya itu. Yang nomor 3 itu berjarak 5 tahun dari abangnya, kini kelas 3 SMA di SMA 3 Padang. Kemudian itu anak-anak. Ya, bekerjasama dengan warga bergotong royong. Ya, itu luar biasa. Di Sungai Sapi, di apa namanya Jalan Lolongkaran, nomor 16 RT 1 RW 2 di belakang, pasnya belakang Masjid An-Nur, Sungai Sapi. Itu sekitar 3 kilo lah dari Pasar Tibang. Kemudian aktivitas kini kebetulan Cici menjabat Wakil Sekjen Asati. Asati singkatan dari Asosiasi Sales Travel Indonesia. Kebetulan dia menjabat Wakil Sekjen. Ini paling sibuk karena mangetik saya kok sedang menyambi ya ngetik tadi kok dulu yang telepon tadi jadi agak sibuk, jadi kadang acara kita mengadakan acara jelajah negeriku, jalan-jalan ala Asati, itu yang sering jalan-jalan ikut Ninen ya, Ninen Lurahmi ajak ikut acara itu. Itu yang sibuk mempersiapkan acara itu dari A sampai Z. Jadi agak sibuk di situ kini, akhir-akhir kok banyak webinar-webinar yang diikuti, dan kebetulan juga sedang mengikuti terapi EFT namanya, National Freedom Technique. Jadi sedang belajar dan berusaha untuk menjadi
trainersnya, dan mudah-mudahan tolong doakan bisa menjadi master di Indonesia, mudah-mudahan. Sedang mengolah, soalnya dilihat kondisi COVID yang saat ini yang luar biasa, perlu tenaga-tenaga yang EFT yang membantu edukasi dan memberikan solusi bagaimana sehat alami tanpa makan obat-obat atau dari tubuh diri kita sendiri bisa menyembuhkan diri kita dari penyakit. Nah, itu aktivitas. Jadi akhir-akhir ini kalau yang travel kini jalan di tempat, nggak bisa umroh kini. Tiket pesawat pun jarang lo ramasan kini dah takut orang naik pesawat lah. Di ndak dona kegiatan travel kini do kadang-kadang ada juga yang berani pergi naik pesawat tapi ndak banyak. Jadi aktivitas travel kini ya jalan di tempat baru. Mudah-mudahan secepatnya dibuka umroh, bisa lo balik merangkai orang umroh dan melayani tur dan perjalanan wisata dalam dan luar negeri. Ya, kebetulan bisa memfasilitasi barangkai jalan-jalan. Kebetulan Bu Nel itu jadi ketua cabang Rehana Mubarakah di Jakarta. Kalau ada kawan-kawan yang jalan-jalan Jakarta, ada rombongan, Bu Nel itu bisa ngurusin. Jadi itulah kira-kira. Ada Nel, rasanya yang tadi lupa Nel. Ya boleh, nanti kita diskusi kita buka sesi ininya. Oke, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Mungkin masing-masing kita dulu dan sekarang tuh sudah jauh berbeda ya, harus ya, karena hari kemarin harus berbeda. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Baiklah, bagaimana Ibu Chandra, sudah bisa sebentar sharing? Apa maksud sharing? Chan? Oke, aku dulu Nel. Assalamualaikum. Nel? Oh, udah suaranya muncul, silakan ya. Kok udah bisa? Tadi nggak bisa-bisa. Tukar laptopnya, Nel. Mantap. Oke, Cekku. Nah, gimana tadi mani galak orang kalau apa ya? Itu senyum kangen itu, Say. Silakan Bu Usna, PI-nya dimulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Nina lah masak, Nina. Alhamdulillah baik. Nina apa senyum saja? Ini lah masak atau jamu kain. Oke. Kamu sedang menyambi ya, enggak apa-apa ya. Sebentar off ya. Sedang masak juga. Oke. Berawal dari mana ya mulai ceritanya, Nel? Masuk PI nih, Husna. Oke. Masuk PI itu tahun 86. Ya, SMP kelas 3 pas habis ujian Eptanas. Jadi habis ujian Eptanas langsung ikut basic di Mahat Islami yang koordinnya itu Bang Saiful Amin. Ya. Kemudian angkatan namun tidak banyak, ada 11 orang rasanya, termasuk salah satunya adalah Israr, adiknya Daisa. Ya, kemudian aktif di PD sampai tahun ya sebelum berangkat ke Jakarta tahun 89. Di PD itu jabatan sebagai bendahara, yang ketuanya itu Supriyadi, kakaknya si Supardi, ya. Nah. Tetapi bendahara saat itu kere, nggak punya uang. Kamu tidak pernah megang uang sepersen pun. Berarti kamu bendahara yang gagal. Bukumu masih bersih. Bukan gagal, uangnya masuk langsung keluar, jadi lancar. Nah, begitu. Tapi ada unik ya, di saat itu kita punya perkebunan, ya, perkebunan tebu.
langsung tabuh dijual sama si adik Husna, pitinya lah mau pakai untuk beli karate. Kayak gitulah ya, sehingga bendahara tidak pegang uang. Oke, semuanya cincai gitu ya. Nah, tamat kuliah, tamat SMA, Ambo dulu di SMA 1 Payakumbuh, kemudian lanjut ke Jakarta. Di Jakarta di UIA, ikut bergabung di PDPT. Saat itu PDPT UIA itu vakum. Nah, Ambo aktif dan Ambo coba menghidupkan PDPT di UIA itu, bergabung dengan teman-teman yang lain. Dan di saat itu Ambo jadi sekretaris di PDPT. Nah, selesai kuliah, belum selesai kuliah, baru 1 tahun, 2 tahun itu di PDPT, mau ditarik di PW Jakarta. Sehingga nama Ambo di Jakarta bukan Husna Payakumbuh atau Husna Sumbar, tapi Husna Jakarta. Soalnya ada lagi Husna Riau. Iya. Ya. Orang nggak kenal kalau Husna Padang, Husna apa, nggak kenal, orang taunya Husna Jakarta. Nah, aktif di PW itu pun tidak cukup periodenya, kemudian lanjut ditarik di Korpus ya, sempat juga jadi kandidat Korpus di saat muktamar di Cisalopa ya. Kemudian di Korpus bertahan 6 bulan di saat ketua Korpusnya Mbak Istiana Hamid ya. Jadi 6 bulan Ambo resign di Korpus, direkrut oleh PB di bagian luar negeri HKLN. Yang ketua bidangnya di saat itu Ahmad Kailani. Nah, di saat di Korpus itu ada yang menarik, walaupun 6 bulan di Korpus, Ambo mengangkat seminar nasional kerjasama dengan Kohati. Ya, dan itu lumayan sukses ya. Lumayan sukses, tempatnya di kantor Kementerian Transmigrasi ya, di Gatot Subroto. Nah, di HKLN Ambo ikut training manajemen Asia Tenggara di Malaysia di Terengganu. Habis itu masih kepengurusan Mas Hakam ya. Nah, kemudian muktamar berikutnya Ambo jadi panitia sebagai bendahara muktamar di Pondok Gede, terpilihnya Jayadi Hanan. Nah, maka saat itu Ambo diminta oleh Jayadi untuk menjadi wakil bendahara di PB. Saat itu Ambo adalah bendahara yang terkaya. Jadi bendahara yang terkaya, merasa sampai sekarang Ambo adalah bendahara terkaya. Cek itu dari Pak Habibie 100 juta, itu berupa cek. Kemudian ada lagi dari Pak Malik Fajar, di saat itu ceknya 50 juta. Dan itu sangat banyak lah cek-cek yang 25 juta, 15 juta. Pernah satu ketika mau bicara sama Jayadi, yang ngumpulin cek sekian jumlah nominalnya. Kemudian dana di rekening lebih dari 600 juta. Soalnya dana abadi dari Pak Tantri Abeng itu lebih dari 600 juta. Belum lagi dana-dana yang lain, saat itu sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan dana. Dan alhamdulillah untuk peletakan batu pertama, karena Pak Zat Amulani itu sangat intens ya, dia sering berkunjung ke PB, dengan bahasanya kadang-kadang sangat ini ya, nyelekit gitu. Dia bilang, ini kalian tidak layak lagi tempat tinggal kalian. Tidak beradab katanya. Jadi Menteng Raya 58 itu tidak layak untuk dihuni, sehingga perlu dipugar. Dan di saat saya di bendahara, itulah pemugaran sekretariat di Menteng Raya 58. Kemudian saya juga tidak bertahan lama, sekitar 2 tahun kayaknya di bendahara, di PB. Kemudian saya resign lagi. Ya. Saya pindah ke
Batam 1 tahun mengajar diminta di SMA Al-Azhar Batam, mengajar biologi. Saya nggak kerasan di Batam, kayaknya tidak manusiawi di situ ya. Nah, manusiawinya bukan masalah salary ya, tetapi untuk peradabannya saya nggak suka. Makanya saya balik ke Jakarta. Di Jakarta itu mengajar di beberapa tempat, pernah juga diminta, siapa itu, masih ingat nggak Nel? Uni yang dosen di Staida, bukan Staida, Insida, yang tinggal dulu di Menteng Raya 58. Aduh lupa deh. Dia minta dulu untuk ngajar psikologi perkembangan. Nah, saya ngajar di Insida, kemudian juga minta ngajar di SMU Dewi Sartika, Jakarta Selatan. Kemudian juga ada beberapa SMU lainnya. Nah, habis itu saya balik ke Payakumbuh tahun 2005 karena ada amanah dari ayah untuk membangun sekolah. Kita coba rintis sekolah Baitur Rahman di bawah naungan Syekh Yayasan Mudo Bani Saleh. Alhamdulillah, yayasan sekarang sudah dikatakan berkembang pesat belum ya, tapi sudah berharap, mohon doa restunya kita semua, mudah-mudahan Yayasan Syekh Mudo Bani Saleh bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang baru ada PAUD-nya, RA, kelompok bermain, kemudian SDIT. Nah, mungkin untuk unggulannya SDIT itu kita punya program tahfiz, kemudian ada mabitnya. Kita menempa mental anak-anak di situ yang dan rasa tanggung jawabnya juga. Nah, itu aktivitas ya untuk saat ini, dan kebetulan juga di samping itu di kantor Kementerian Agama bertugas sebagai Bimas Islam Produk Halal. Nah, itulah aktivitas sampai sekarang, Nel. Iya. Ya? Mbak Ibu kan di BPJBH itu juga di pusat kan, bagian program halal Kemenak. Siapa? Mbak Ipung, Marfuah. Mbak Ipung? Oh iya, benar-benar. Ya. Nah, itu mungkin di organisasi. Keluarga cerita dong. Ya, di samping itu aktif di berbagai organisasi. Ya, awalnya sih pulang kampung tuh kan suntuk ya. Suntuk, kemudian direkrut di PKK Kelurahan, kemudian ya alhamdulillah punya prestasi di PKK Kelurahan, terus direkrut oleh PKK Kecamatan. Nah, kemudian sekarang dipercaya di PKK Kota. Di Himpaudinya dulu juga sebagai Ketua Himpaudi Kota Payakumbuh. Merasa sukses, ya dianggap sukses oleh Ibu Nevi. Ya, alhamdulillah tahun 2009 menjadi kepala sekolah berprestasi sampai ke tingkat nasional. Dan direkrut sebagai, awalnya minta sekretaris Himpaudi Provinsi. Kebetulan kita ditinggal di Payakumbuh, rasanya nggak bagus ya untuk jadi sekretaris Himpaudi Provinsi. Dan sekarang dipercaya sebagai kabid organisasi di Himpaudi Provinsi Sumatera Barat. Begitu, Nel? Iya. Ya. Keluarga belum tadi. Oh. Semuanya fun. Kamu dikenalin juga pendampingnya itu, ini dia gitu kan. Ya, alhamdulillah. Walaupun telat ya, Nel ya. Tapi tidak ada kata terlambat kan ya. Iya. Ya, Allah takdirkan memasuki jenjang pernikahan di awal tahun 2020 ya, tepatnya 7 Februari. Ya, ya alhamdulillah, doakan saja. Mudah-mudahan ya bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman saudaranya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kami juga mohon maaf tidak bisa datang, belum memberikan kado ya.
Apa-apa. Yang penting doanya. Ya, terima kasih Bu Husna. Yang Bu Husna ini aktifnya di beberapa wilayah ya, dari Sumbar ke DKI Jakarta dan sampai pusat. Selanjutnya kita minta dulu kepada Ibu Aslinda nih, yang orang Jawa, Pasaman. Silakan Bu Aslinda. Ini Aslinda. Aslinda ini angkatannya Cici Mainiarsi ya. Ade, Rida ya. Silakan Lin, suaranya dibuka dulu Lin. Linda, suaranya di unmute dulu, belum dibuka. Suaranya di ini dulu, Lin. Oh ya, selamat datang juga tadi Uni kita, Nirahmina sudah bergabung dari ujung barat sana, Gayo Luas, Aceh Tenggara. Ayo Linda, suaranya dibuka dulu mute-nya, Lin. Nah, udah silakan Lin. PI. Silakan Linda. Please speaking. Aslinda, tes sound. Lancak nak sinya di situ, Dek. Pinjam HP itu, Dek. Alah, tadanga, Lin, tadanga. Alah, tadanga. Alah, tadanga, Lin. Silakan Lin, tadanga, Lin, suaranya Lin. Suara kita nggak kedengaran kali ya? Suara Linda udah kedengaran, Lin. Halo, Linda. Kayaknya gangguan ini ya kali ya. Mungkin kalau Linda belum bisa, nih Chandra kayaknya sambil rapat. Cukmi juga lagi ngurusin ini Ibu. Ya. Mungkin Bu Najmah dulu, silakan. Bu Najmah yang lagi di Jogja. Wish, nggak terdengar dah. Dek, lihat apa itu, Dek. Linda nih kayaknya kita dengar suaranya, Linda nggak dengar ya? Iin, silakan menyapa dulu nih Iin Rahmina. Suaranya di mute dulu nih In. Suaranya di unmute dulu nih In, masih merah. Ini Bu Najmah sudah, silakan Bu Najmah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najmah. Ya, mungkin sebagian sudah kenal, nama saya Najmah Sayuti. Adiknya Uni Nailur Rahmi, tetangganya Ibu Ade Azhariyah Khalida di BCA, Bariang Cibada Ampuh. Ya, Bariang Cibada BCA itu di belakang BI, di belakang Bariang Indah. Pertama kali mengenal PI sebenarnya bersamaan dengan Uni Nailur Rahmi, tapi waktu itu saya belum ikut ini ya, hanya melihat-lihat saja di ini, melihat-lihat saja ke tempat itunya, ke tempat trainingnya. Training sendiri itu baru mulai tahun berapa ya? Sepertinya tahun 86 di Taram waktu itu, barengan dengan Afrizal, Aziza, siapa lagi ya? Resip. Siapa? Ya kan ya. Ya, Aziza, Afrizal, terus sepertinya itu yang ingat. Duluan ya, Ut? Duluan Najmah dari Usna ya? Usna kan duluan Najmah deh. Duluan Husna atau duluan Najmah?
Najma dulu di mana? Di Taram. Oh, di Taram. Berarti kamu sudah jadi panitia. Duluan. Ya. Duluan Usne ya? Ya, duluan 1 bulan. Oh, duluan 1 Habis bulan Lebaran ya? kan? Ya. Kamu Ramadan, iya, Najma habis habis Lebaran. Lebaran. Iya. Ya. Kamu Ramadan. Oh iya tuh duluan Usna sebulan. Sudah tuh ya karena tempat tinggal di Batu Hampar, belum ada komisariatnya, juga untuk ke Payakumbuh itu transportasi waktu itu masih belum lancar. Masih pakai cigak baru ya Ut. Jadi ya kalaupun datang ya sekali-sekali begitu. Kemudian kami berusaha mendirikan Korkom di Batu Hampar semasa itu ya 1 tahun, baru tahun 87 ketika tamat sanawiyah sekolah di SMA SMA Bukit Sitabur, baru gabung dengan PD Payakumbuh. Paling waktu itu jadi apa Ut? Humas ya Ut? Iya humas. Ingat benar-benar. Ya karena tidak bisa full. Waktu itu kami cuma mengadakan pengajian, ikut pengajian yang dibina oleh Bang Hamdi. Iya sebentar nak. Nanti ya, Umi bicara dulu ya. Jadi kita mengadakan acara Bina Remaja yang dibina oleh Bang Hamdi itu sebulan sekali. Ya paling ya ikut-ikut saja di PD, kemudian tahun 90 kuliah di YIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sana di YIN Imam Bonjol Padang ikut bergabung dengan PW. Saya tidak pernah bergabung dengan Korda ya. Dengan Wati. Selalunya bergabung dengan PI1. Mulai dari Korkom jadi sekretaris. Korda, waktu di Korda juga tidak. Ada PW, bagian Humas Kemasyarakatan, seksi Humas dan Kemasyarakatan. Begitu juga waktu di PW. Tidak pernah bergabung dengan PI Wati. Tidak tahu alasannya kenapa ya. Mungkin pembawaannya ya. Saya masih ingat, walaupun belakangan saya baru tahu istilahnya cantik perkasa. Ada teman-teman menggelari begitu. Terakhir jadi bendahara PW, wakil bendahara atau bendahara PW ya waktu itu, lupa. Tahun 94 itu ketika wisuda saya langsung jadi apa ya? Jadi mengabdi lah di YIN waktu itu masih YIN Imam Bonjol Padang. Kegiatan masih ikut kegiatan di PW. Kemudian tidak lama setelah itu awal tahun 95 saya hijrah ke Jakarta karena ada program dari Departemen Agama selama 1 tahun. Tapi saya tidak bergabung dengan PB. Sebenarnya diminta bergabung dengan PB, tapi karena kegiatan sangat padat di Ciputat, saya hanya sekali-sekali mampir ke Menteng Raya. Sementara seharian itu kita belajar dari pagi sampai sore di Ciputat. Nah, karena itu paling akhir-akhir minggu jalan-jalan ke Menteng begitu. Tapi tidak ikut di PB. Kemudian 96
sampai 97 saya juga ini pelatihan di Kuningan Jakarta, sempat beberapa bulan ya, 1 bulan di Menteng. Sebenarnya diminta untuk di korpus, tapi karena lagi-lagi karena kegiatan pergi pagi pulangnya sore, kemudian akhir minggu itu sudah capek luar biasa, jadi saya tidak ikut. Paling saya cuma tidak memilih untuk tidak jadi pengurus karena memegang amanah itu berat. Karena itu hanya ikut-ikut acara saja. Nah, sebulan di Menteng sempat itu, kemudian baru ngekos di Kuningan. Nah, setelah itu pulang lagi ke Jakarta, pulang lagi ke Padang, kuliah S2. Setelah kuliah S2 mengajar, ya begitu saja. S3 yang pertama gagal karena itu kan ada pilihan. Waktu itu saya harus membayar sekian untuk terus atau saya pindah. Kebetulan waktu itu saya baru melahirkan, tidak kondusif untuk menjalankan karena cuma waktu 3 bulan diberikan untuk orang yang baru melahirkan menyelesaikan disertasi. Itu menurut saya itu tidak manusiawi lah ya. Jadi saya memutuskan untuk mundur, tidak ikut ujian tertutup. Sebenarnya disertasi saya waktu itu sudah lumayan ya. Karena kondisinya begitu ya, kondisi kesehatan, mundur, pulang ke Padang, bertetangga lagi dengan Ibu Azharia Khalida. Terus tahun kesibukannya hanya di kampus. Ya kadang-kadang ada anak PW datang menyapa, berkunjung. Kemudian pada tahun 2015 ya kebetulan juga ya sudah jalannya, suami saya meninggal. Kemudian 2016 dapat beasiswa kuliah S3 di Yogyakarta dan sekarang masih di Yogyakarta. Anak-anak bersama saya punya anak 3. Yang pertama sekarang sudah mau semester 3. Kemudian yang kedua lumayan jauh jaraknya, ada 8,5 tahun, itu baru kelas 6. Dan yang paling bungsu baru kelas 3. Bentar, Nak. Jatuh loh. Jangan manjat. Anak saya laki-laki semua. Ya sepertinya itu saja. Mohon doa untuk diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ya, bisa menyelesaikan kuliah sehingga bisa kembali bertetangga, menjadi tetangga Ibu Azharia Khalida. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita doakan ya Ibu Najmah Sayuti S3-nya cepat selesai sehingga bisa menyusul Bu Ade yang juga sudah doktor. Ada Ibu Yanti juga kemarin ya, Yanti enggak ada hari kode. Yang sedang S3 oleh siapa, Dek? Ninel Rahmi juga lagi S3 ya, Dek? Ninel juga mudah-mudahan sebentar lagi ujian tertutup. Karena Uni tadi, Ninel. Amin. Kita sama-sama doakan. Kita juga berbahagia teman-teman bisa mendapat capaian yang bagus di sisi akademis ya. Nitini baru bergabung ya, baru selesai ngasih ceramah kayak ini. Linda gimana Linda? Sudah bisa ininya audionya, Lin? Silakan Linda, ini Taraga menanggal suruh Linda. Iya. Buka dulu Lin, tadi di unmute Lin. Pencet suaranya dulu Linda. Ya, silakan Linda. Bu moderator izin dulu ya disiko azan. Oke ya, ditutup dulu aja ya nih. Gantian kita salatnya.
Silakan Linda. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, kawan-kawan PIWati. Saya Aslinda, tak suka galak ya. Sekarang tinggal di Pasaman di Rawo. Ya, jadi guru di MTSN di Madrasah MTSN 2 Pasaman. Mungkin tidak seperti kakak-kakak dan teman-teman yang lain yang banyak yang harus bisa diceritakan, tidak berapa yang bisa diceritakan. Cuman untuk pengalaman di PI, saya basicnya dulu di tepi Singkara itu namanya Malalu, yang kemarin itu daerahnya kena banjir bandang itu, kalau tidak salah ya di situ dulu. Instrukturnya yang paling saya ingat itu dulu Kak Nasir, Bang Abdi, terus siapa lagi tuh, pokoknya banyak yang datang dari Jakarta waktu itu pas kita lagi training basic itu, sama basic dengan siapa ya, kawan-kawan basic itu waktu itu tidak berapa yang aktif memang, banyak juga yang basic di Malalu tuh waktu itu, dan instrukturnya juga banyak yang datang, yang Bang Amrianto juga ada waktu itu ke sana, terus ada tragedinya juga waktu itu Bang Sendri pas pergi pas terjun mandi ke Singkara itu kena kepalanya sampai berdarah gitu, kena batu kalau tidak salah waktu itu di Malalu itu terus. Kemudian basic itu tahun 93, penelitiannya Ni Chandra. Nggak tahu juga waktu itu kalau itu adalah PI, nggak tahu karena waktu itu kan kita mengadakan acaranya pakai apa namanya waktu itu yayasan apa yang di Air Tawar waktu itu. Ni Chandra yang saya ingat waktu itu, karena yang ngajak itu kalau salah distrik tempat tinggal Ni Chandra distrik Gunting ya, distrik Gunting. Kemudian lanjut mental training di Padang Panjang, Panjang. Strukturnya Kak Fuad, mungkin ada waktu itu siapa lagi, pokoknya sama dengan mentalnya sama dengan Cici mungkin, atau Evan yang sama dengan Cici Kete, bukan Cici tapi Cici Mainiarsi. Itu Evannya di Payakumbuh di mana tempatnya itu. Tapi yang saya ingat teman-teman Evannya itu Cici, terus Efrizal, kemudian Erianto, kemudian apa lagi mungkin di TC waktu itu mungkin. Pokoknya memang kalau ke Payakumbuh, rumah Rida memang tempat singgah, terus kita nginapnya juga pernah di tempat Kak Aziza gitu kan. Cukup aktif juga saya di PDPT 1 waktu itu, PDPT 1 yang ada di Air Tawar. Ikut juga kemana-mana dengan Ninel, itu suka ikut kalau Ninel cari berita, waktu kita punya tabloid apa itu, suka ikut di Air Tawar ya. Lama ikut-ikutan dengan Ninel, ikut-ikutan aja sampai sekarang. Nggak ada juga tulisannya yang bisa, karena memang mungkin tidak kreatif juga ya. Terus sampai aktif di PDPT, seringnya itu di PIWati di Korda. Kemudian PPW juga aktif, di Korwil juga. Kemudian di PPW sampai kepengurusan waktu ketuanya Hasrul itu di aktif di Korwil. Kemudian setelah Hasrul ketuanya Efrizal itu saya sempat menjadi kabit kaderisasi waktu itu, cuma setahun, tahun 98 sampai 99 tamat. Kebetulan saya kuliahnya itu lama, jurusannya sama dengan Cici, jurusan matematika di IKIP. Jadi masuk 92, keluarnya tahun 99, 7 tahun kuliah. Sempat istirahat kuliah 1 tahun. Alhamdulillah itu ada teman-teman di PI. Kalau yang paling tidak terlupakan itu jasanya Kak Ipah. Sarifah Jamal. Karena Kak Ipah tidak ada ya sekarang. Kak Ipah itu karena waktu itu saya
sangat stres ikut kuliah, lalu aktif di PI, sehingga sibuk dengan aktif saja, lalu Akak sangat perhatian. Kemudian Akak yang menguruskan surat cuti istirahatnya ke kampus. Tanpa sepengetahuan saya, Akak menguruskan surat cuti. Alhamdulillah berkat itu saya akhirnya tamat juga kuliah dari IKIP itu tahun 99. Dan sekarang jadi guru di Sanawiyah Negeri. Sudah pegawai negeri dari tahun 2005 di MTSN 2 Pasaman, itu dulu namanya MTSN Maksat Perak, dan sudah sempat juga di sana menjadi wakil waktu itu selama 1 periode. Sekarang tetap hanya jadi guru biasa saja, dan memang tidak aktivitas yang lainnya tidak ada, hanya aktivitas menjadi guru saja dan mengurus anak-anak. Saya punya suami yang kerjanya sebagai petani, jadi anak-anak saya urus sendiri. Tidak anak-anak sekarang ada 4. Yang pertama itu perempuan, baru kelas 1 sekolah di MAPK di Kota Baru, Padang Panjang. Dan sekarang memang di rumah karena situasi ini. Jadi baru masuk di MAPK, tidak pernah pergi ke sekolah gitu. Jadi sekolahnya langsung daring. Kemudian nomor 2 kelas 2 MTSN. Itu di kampung sekolahnya. Yang nomor 3 itu kelas 4 SD, nomor 4 yang terakhir yang bungsu itu kelas 2 SD. 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, 3 orang laki-laki. Jadi ada 4. Yang pengalaman lain-lainnya, kemudian waktu itu saya pindah dari tahun 99, saya kembali ke kampung, kemudian honor di SMK Lubuk Stacking. Kita sempat merintis PD Pasaman waktu itu dengan Bang Edi Ridwan, dengan Bang Nasrican, kemudian Bang Fahru Rozi namanya. Bang Fahru Rozi itu kalau sedang di Payakumbuh, mungkin pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan tinggi. Alhamdulillah banyak juga yang kita sempat kader di Pasaman itu, termasuk siapa, Aldi ya. Kemudian Nur Aiman ya, sekarang jadi kepala stay Lubuk Sikaping itu. Kemudian tahun 2005 itu pindah ke Rau karena SK-nya di MTSN itu. Dan sekarang memang tidak pernah lagi mengikuti tidak. Saya jarang ya, pernah juga sekali-kali mengikuti kegiatan KBPI, tapi untuk KBPI Pasaman juga nggak sempat lagi mengikuti proses yang ada di PI Pasaman itu. Tapi kalau sekali-kali ikut silaturahmi, mungkin ke Padang atau ke Bukit Tinggi ada juga, gitu, bertemu dengan yang lain-lainnya. Ketemu dengan Kak Usna waktu itu pertama waktu kami ke Jakarta, waktu muktamar. Kalau dengan Kak Usna ingat waktu muktamar yang waktu Kak Dayadi terpilih menjadi ketua PB. Pertama ke Jakarta itu yang sangat diingat lagi, berdua dengan Rini, adiknya Daaf. Kita berdua aja berangkat waktu itu untuk acara PI Wati. Pelatihan apalah waktu itu PI Wati, yang waktu itu ketuanya adalah Mbak Istiana. Berdua kita pergi sampai di Jakarta itu tengah malam, sempat dimain-mainkan oleh kakak-kakak tuh ketika kita telepon ke Menteng, katanya ketika kita tanya ada apa, katanya ada apa, nggak ada gitu kan. Lalu ingat lagi siapa lah orang Padang lagi yang itu. Masalahnya sampai di tengah malam tuh di Tanah Abang gitu kan, karena nggak di poolnya kita diturunkan. Lalu tanya lagi ke Abdi, katanya Kak Abdi juga lagi keluar gitu kan. Tanya lagi Bang Suparman, Bang Suparman juga nggak ada katanya. Sudah bingung, padahal kita pergi cuma berdua, belum pernah ke Jakarta satu pun gitu kan. Dan itu apa kata Kak
yang menerima telepon, udah kalian nggak usah bingung katanya. Tunggu aja di situ, udah tahu tuh tempatnya, nanti ada yang jemput pokoknya walaupun tidak orang Sumatera Barat katanya gitu kan. Pokoknya tunggu aja di situ, jangan kemana-mana gitu katanya kan. Akhirnya kita berdoa aja mudah-mudahan benar ini. Akhirnya ternyata yang datang itu ternyata ada Mas Parman sekalian dengan siapalah pokoknya orang Sumbar aja yang datang rupanya yang menjemput gitu. Padahal sudah udah bingung waktu itu. Setelah pertama ke Jakarta berdua dengan Dini, memang seenggaknya Mbak Esti waktu itu sampai ya Allah kata ini berani sekali ini mertua yang kecil-kecil dari Padang ini gitu kan. Tapi alhamdulillah selamat karena mungkin ya kita memang mau pergi acara, memang mau tidak ada yang lain-lainnya gitu kan. Kemudian kali kedua ke Jakarta juga sangat kali keduanya pergi waktu tahun 98 mau ikutan demo juga waktu itu, cuman di waktu demo tahun 98 waktu mau menurunkan Pak Soeharto jadi presiden waktu itu kan, jadi tidak dibolehkan ikut ke Senayan karena baru sampai katanya nggak boleh ikut, ini yang kecil-kecil nggak boleh ikut gitu kan. Kemudian pergi berikutnya itu sangat mendebarkan juga ke Jakarta sekali lagi. Kami pergi berapa orang itu naik kapal, seumur-umur itu baru naik kapal laut, naik di Teluk Bayur, kemudian sampai di Tanjung Priuk. Itu sebenarnya sama aja waktunya, cuma naik kapalnya itu ngiri juga di malam hari itu aja. Kemudian pengalaman di PI yang lainnya, kami sempat juga pergi keliling-keliling daerah, sampai ke Tapan juga pernah jadi instruktur. Sebenarnya saya tidak pernah ikut coaching instruktur, tidak pernah. Tapi sudah sering juga membina training, pernah di Tapan berdua dengan Hazrul waktu itu training di SMA itu siswanya banyak, pesertanya banyak waktu itu. Yang mengadakan itu panitia di Tapan, yang poskonya itu tentu di rumah mendiangnya ada Afriyadi Sali ya. Kita selalu kalau ke Tapan ke sana. Kemudian sempat juga ke Sijunjung. Bahkan karena ikut selalu dengan Nina yang aktif juga di WIP itu kan kita pernah ke Sijunjung berapa waktu itu untuk menyelamatkan siswa MTS-nya waktu itu yang tinggal berapa orang yang akan diikutkan ujian gitu kan. Kita ke Sijunjung sehingga itu juga sangat menyebarkan karena ke dalam ke Sijunjung daerah situ 4 itu susah waktu itu pakai mobil siap palu gitu kan. Apalagi yang mau diceritakan, kayaknya pokoknya kita sering memang saya dengan aktif di PII saya kenal dengan seluruh daerah, kayaknya di Sumatera Barat saya pernah datang ke seluruh daerah untuk training, pernah ke Payakumbuh, pernah ke Bukit Tinggi, pernah ke Sijunjung, ke Solo juga, kemudian ke Tapan gitu, ke pesisir. Tapi kayaknya ke Tanah Datar nggak pernah. Ini udah Helinda ya, di sini lagi azan. Nggak, nanti kita sampai apa? Ya, nanti kita lagi. Udah azan ya di Jakarta ya, udah. Kalau kita di sini belum ya. Udah, mungkin itu saja dulu. Baik, sampai ketemu lagi. Kita tutup dulu kalau mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Ternyata di sini banyak kita yang jadi cikgu ya, jadi bu guru. Cici, Linda, Niin, dosen juga guru ya. Hampir rata-rata kayaknya. Ini Bu Tini baru bergabung, kemana aja Bu Tini? Suaramu Tin, dibuka dulu Tin. Tini ya. Lagi ada acara tadi baru pulang. Tengok tadi ya tuh apa kan panggilan banyak, kata ya Pari miskol banyak loh Tin. Oh iya ini acara kami nih bilang gitu. Makanya baru pulang nih. Oh iya, terima kasih nih. Eliza sampai udah ke dapur dulu dia nih tadi nungguin Tini. Linda masih ingat kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masih ingat. Masih ingat ini kan, panggilannya ingat ini kan. Masih lah, masa lupa.
Cici. Cici masih ada enggak? Masih, Ci, suaranya Ci. Ada 2 Cici di sini, Tin. Cici junior dan senior. Cici junior, kalau senior udah sering. Cici. Buka lagi suaranya sih, Cici. Udah. Udah ada Kak sini. Sehat. Alhamdulillah. Enggak lupa ya, Ci. Iya. Ini yang kemarin nggak ada, Tin. Sekarang ada Cici senior, Cici junior, ada Nilo Rahmi, ada Najma, ada Usna Payakumbu, ada Nican, Susi Agusti. Tapi Nican ini sambil rapat, katanya lagi rapat pilkada. Di sini Nican nih, tadi kita minta Nicandra ngomong, tapi ternyata kayaknya belum bisa. Ini saya sampaikan aja di chatnya. Nican menyapa kita. Salam Taraga, mohon maaf tidak bisa hadir penuh, sedang rapi pilkada. Mohon doa dari Uni, Dinda, kawan-kawan Sadonyo, kalau ada yang dari Agam, mungkin ada keluarganya, mohon dukungan dan membantu membisian ke adun sana jo orang kampuang. Nah, jadi insya Allah suami Chandra, namanya siapa Ci? Apa? Trinda Farhan ya? Farhan, ya. Calon jadi Bupati Agam. Jadi mungkin kalau ada kita yang keluarganya di Agam, mungkin kita dukung sama-sama. Nanti kita bisa. Jadi KTP-nya masih Agam, mah. Masih ya, Ci? Masih. Tinggal saya selalu tahu KTP masih Agam. Oh iya. Jadi nih, mudah-mudahan nih Chandranya sama suaminya sukses. Kita doakan, kan kita senang juga ya. Kalau nanti kita bisa acara. Mudah-mudahan sukses. Sukses dan lancar nih, Chan. Najma, mana si Najma? Najma siapa, Tin, Bu? Itu Tin lagi kandidat dokter. Diin lagi nih, Nel. Silakan, ada suaranya. Mungkin sekarang kita waktunya agak dibatasi karena setelah ini saya ada rapat lagi, Jadi mungkin silakan Niin. Insya Allah mungkin minggu apa kita mau pertemuan lagi minggu depan apa 2 minggu lagi? Apa Ahad lagi? Apa gimana Ibu-Ibu? 2 minggu lagi lah, Umi. Tapi ya. siang kayaknya ya. Pagi ini banyak yang sibuk. Oke, jadi jam berapa, Wanca? Apa jam ada tawaran juga 10 mana? bisa kayaknya. Jam 10 ah? Mana, Dek? Dia nisur nggak ada nampak doh. Yunisur tadi ada aktif ya Nisur doh. Hari bagus malam. Malam kita agak santai kan? Atau malam juga Bu Arya, soalnya kan itu alumni share di grup Forsil, jadi Japrian aja magih taunya baru kan, nggak enak juga kalau di ini di Forsil kan, karena kita Nisur ada acara Riko. Mbak Aci? Atau di tampeknya ada acara gini, dapat Nisur. Atau kalau malam ada Arya dan Jambara yang bisa lape, ya mungkin 1 jaman lah. Karena habis kawak nih malam. Hari Minggu malam itu deh. Atau malam Minggu. Malam Minggu bisa. Iya. Kan ada yang pergi malam Minggu kan? Aduh, awak di rumah sih nyoba malam Minggu. Kan? Jam 8-an lah kan? Iya. Mungkin malam Minggu 2 minggu lain nak. Iya, 2 minggu lagi. Program kerja, program lah, apa yang wak bisa sharingan teman-teman semuanya. Jadi ini rencananya nih WI Padang tuh Nio Maduan seminar dan awak Nio mau undang Bu Dr. Adzaria Khalida jadi pembicara. Jadi berarti masih Zoom itu nih? Zoom masih Zoom kali ya? Belum. Bisa ini. Nah, mumpung di Zoom ini kan kita di rumah masing-masing bisa kan, jadi kita kan nggak perlu keluar, panitia juga nggak perlu mengeluarkan konsumsi, nyewa gedung, transport. Jadi awak usahakan, awak maksimalkanlah kondisi seperti sekarang ini. Mungkin kita menyapa Niin dulu, silakan Niin. lah, lamun ada suara Niin. Niin ya. Silakan Niin. Niin. Suaranya belum keluar nih. Tidak terang suara Niin. Padahal udah dibuka kayaknya ini suaranya. Niin. Niin. Suaranya belum kedengaran Niin. Iya.
Nggak bisa sinyal kali ya? Erliza juga belum ngomong, tadi aku belum dengar suaramu, Ja. Sedang sariawan, Nel. Ya Allah. Kasihan. Najma mana, Nel? Nih, keluar dong. Budos yang lagi S3. Tadi ala PI nyetin. Ini tadi belum masuk lah ya. Kayaknya tadi anaknya lagi ini. Mungkin nih info apanya joinnya enggak dengan with audio kali enggak? Iya kali ya. Niin suaranya joinnya enggak join with audio. Keluar itu suaranya. Enggak keluar suaranya Niin. Iya. Ya. Kata Danga mana suaranya? Niin enggak kedengaran suaranya. Coba Niin tes Niin, halo. Kayaknya masih belum kedengaran ya? Jadi berikutnya kita sepakat ini Ija, Adek. Kirim kado dulu. 2 minggu lagi jam 8. Ya, kalau malam insya Allah bisa nih. Kita malam minggu biasanya aja nak, ada malam keluar. minggu ya. Ada minggu lagi. Malam minggu. Ingatkan bajunya dulu. Di siapa namanya? Suaranya. Ya berarti mungkin apa namanya sekarang kita kita cukupkan dulu. Di sini juga sudah azan. Nel, usul nih. Ya. Usul nih Nel. Gimana kalau kita buat grup Wati? Kabarnya bisa lah. di sana. Iya dek. Iya. Iya. Bagus juga Bang ya dek. Grup Wati nih. Ya, jadi informasi bisa di bisa masuk. Kalau grup PI Wati lah ada grupnya lah lama lah 2 tahun mah. Cuman gabungan dari yang masih aktif dengan yang yang kayak awak tuh gitu. Oh, maksudnya PW gitu. Korwilnya. Kita buat aja yang KBPI Wati. Yo, nah Ici kan pengurus Ici yang jadi ketua muslimah KBPI Wati Sumbar sih ya, Ci? Nggak tahu. Kan ada ininya, bidang badan otonomnya ada, jadi di Sumbar tuh harus ada, Ci. Tahu dong, kamu pengurus tapi tidak tahu jabatan. Sekarang itu kabarnya belum dapat. Kalau nggak salah Nilin kali ini. Nilin nggak ya? Nggak tahu lah ya. Nilin kan masih di dalam kepengurusan KBPI Sumbar saja, nggak di muslimahnya. Pokoknya di dalam kepengurusan KBPI Sumbar Nilin gitu yang di Nilin kayaknya. Ya, kita bikin aja grup PI Watinya nih. Iya, KBPI Wati. Cici atau ada yang buat beko undang nggak kawan awas gurunya ya dek. Ya beko di sini share berita-beritanya nak. Iya. Kalau kini kan masih japri-japrian aja. Iya. Iya. Kak Ipah belum jadi masuk lagi ya. Siapa? Kak Ipah. Kak Ipah tadi dong. Ada murid katanya. Ya coba malam nanti gue ini. Iya berarti 2 minggu lagi hari Sabtu ya. Mudah-mudahan kalau malam minggu agak lapang karena besoknya kan hari Minggu ya. Jadi kita juga. Ya besoknya nggak sekolah. Ini juga pada hari ini juga Aziza lagi jalan kan, lagi jalan-jalan. Jadi juga ini. Niin, mohon maaf Niin, suara Niin nggak kedengaran, jadi nggak bisa ngomong. Belum bisa ya Niin ya? Misur kemana? Nel. Kata Cici. Oh Nel. Atuh Rida, ayah Rida. Usul nih. Yo. Coba
Google Meet nih. Google Meet itu suara dan videonya itu lebih jelas. Kemudian waktunya bisa lo mensituasikannya awak yang kontrol gitu nih. Kalau Zoom kan suka terputus-putus, habis itu suara dan videonya kadang-kadang putus kan. Kalau pengalaman mencipu Google Meet kayaknya lebih lancar, Un. Boleh aja, siapa yang bisa memfasilitasi silakan. Kebetulan ini kita yang punyanya Zoom. Cici katanya tadi Cici. Padang. Tekan lagi ininya. Padang Nel. Hari itu Cici tadi mencoba Google Meet tuh. Iya. Cuman bayaran gratis tuh, dua kartu debit. Yang gratis itu kan terbatas loh harinya. Lagi. Oh, sama kayak itu loh ya, sama kayak apa? Kok kayak mute sih? Sama jo apa kan ya berlaku 2 minggu cuman yang gratisnya. Sama kayak Zoom. Nih caranya dia di Google Meet. Iya sih, ayo. Terus katanya sih kalau kuota lebih seketek kuota Zoom daripada kuota Google Meet. Kecepatan dia mengambil kuota kitanya. Iya. Boleh sih Rida kalau ada yang bisa memfasilitasi pakai Google Meet. Kalau sih terus terang belum punya pengalaman. Bisa Un, kalau misalnya ditentukan waktu bila pertemuan besok bisa di Google Meet awak. Di Google ya di Gmail bisa. Iya kan Ibu, kalau Bu guru-guru dan dunia pendidikan ada yang murah itu, yang gratis ya. Yang murah ada gratis. Ada yang gratis nih Cici. Gratis tapi yang kualitas bagus. Kalau lebih bisa memfasilitasi nih bantulah Uni Cek, Uni niobe lo forum pelatih apa semacam forum itulah terapi gitu. Terapi online. Kalau atau Beko kalau awak punya WA grup awak, Beko kirimkan cara membuat tutorial Google Meet di laptop ataupun di HP. Ayolah. Yang gratis tuh, Ya, yang gratis. Jadi Google Meet itu gratis, waktunya tidak terbatas, tergantung kita yang set. Terus kualitas video dan suaranya itu lebih bagus, tidak terputus-putus. Nah, yang di Cubo hari itu, yang gratis tuh hanya berlaku 2 minggunya. Tapi setelah kalau Google Meet itu kan dari Gmail biasa kan daftarkan. Tapi kalau